dari tempat yang lain, dari Kota Manado. Kita akan berdoa bersama. Kita tabiskan dulu ibadah pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah berkat anugerah Allah atas ibadah kesucian pada pagi hari ini. Maka ibadah ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah turun atas kita sekalian. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kami sambut Bapak Ibu sekalian dengan ucapan syukur dan salam. Salam dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita akan membacakan Mazmur 93. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan membacakan Mazmur 93. Kelima ayatnya kita akan baca secara bersama-sama. Kita baca di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtanya tegak sejak dahulu kala. Dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai telah mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Luar biasa saudara. Kita bersama-sama melihat bagaimana Tuhan luar biasa, Dia hebat. Dan kita akan menyanyikan ku kagum hormat akan Engkau. Mengantar kita di dalam saat doa kita. Kita angkat hati kita mengagumi Tuhan. Dia adalah Allah yang luar biasa. Sungguh cakap memelihara kehidupan kita. Walaupun begitu banyak hal terjadi, tidak seturut, tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tetapi Ia ajaib, Ia luar biasa. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti.
ucapan syukur saudara. Angkat kekaguman saudara kepada Allah pencipta yang kekuasaannya melebihi bunyi hempasan ombak sekalipun. Yang kekuasaannya melebihi pergumulan hidup kita masing-masing. Yang kekuasaannya sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Angkat ucapan syukur saudara. Mari kita hormati dia. Mari kita tinggikan dia. Sungguh betul Bapa, Engkau luar biasa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Pun kami melihat Bapa, kemenangan demi kemenangan yang jemaat-jemaat Korps 3 Bandung boleh lewati, boleh nikmati. Pertambahan usia, kemenangan dari proses melahirkan, kekuatan menghadapi penyakit, kemampuan untuk menjalani hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Engkau luar biasa. Saat kami akan menaikkan ucapan syukur, kami menikmati ibadah kami bawa hati kami Tuhan. Kami rindu kami dibawa semakin dekat dengan Engkau Sang Pencipta langit dan bumi. Sehingga kami sungguh-sungguh merasakan apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Oh terima kasih Tuhan, Engkau Raja yang mulia. Kami sembah Engkau Bapa. Engkau Maha Kasih dan kami percaya Roh-Mu akan memenuhi kehidupan kami masing-masing. Terpuji termulialah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, mari saya ajak kita sekalian menyanyikan nyanyian nomor 15 dari buku nyanyian kita, Raja yang Mulia. Kita nyanyikan ayat demi ayat dengan sukacita ya. Karena sungguh Ia adalah Raja yang berkuasa. Itu sebabnya kita kagum, kita hormat, dan segala kemuliaan hanya bagi milik Allah kita. Baiklah kita akan menyanyikan Raja yang Mulia. Raja yang mulia, sekarang kami sembah kepadamu. Engkau Raja damai dan yang maha kasih. Penuhilah kami dengan Roh-Mu. Berkatilah kami dengan sukacita dan kekuatan. Bimbing dan bimbinglah, cukupkan selamanya, serta lengkapilah Raja mulia. Ayat yang ketiga berkata, rahmat dan anugerah bagi umat Allah. Amin. Kita percaya, kita menikmati anugerah Tuhan. Sekarang juga kata ayat yang ketiga ya, agar kehidupan, hati dan pikiran satu. Satu saudara, kita jadi satu dengan Tuhan yang mulia. Kita nyanyikan ayat yang keempat. Roh suci marilah. Roh suci marilah dalam hidup Allah yang berkuasa. Jamahlah bibirku, sucikan hatiku, nyalakan api-Mu di dalamku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam masa kadet kami bertemu dengan sepasang opsir yang sudah pensiun. Pada saat itu mereka memperhatikan dan menanyakan kenapa nama kami berbeda ya. Maksudnya biasanya kalau satu keluarga dimasukkan Ambitan, tetapi pada saat kami waktu itu sedang dalam kesempatan mengikuti tahun kedua,
saya harus menggunakan nama masing-masing karena mengikuti akte lahir dan mengikuti KTP, mengikuti paspor dan lain sebagainya. Sehingga ditanya, kenapa Pati Pelohi, kenapa beda nama gitu. Saya katakan saya Pati Pelohi masih menggunakan marga karena dokumen saya sudah ada sejak saya belum menikah, saya katakan seperti itu. Kemudian dia membuatkan kami kenang-kenangan di ending dari praktek lapangan kami di Korops tempat beliau berdua bergabung, dan beliau memberikan satu ukiran ya. Ukiran ini berbentuk P ya. Dikatakan ya, saya mengingat kalau A itu biasanya ada di depan, ambitan. Tetapi kalau P ini biasanya di belakang, padahal banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Nah, saya belum mengerti waktu dia mengatakan seperti itu. Sewaktu beliau menyerahkan, baru saya memperhatikan di dalam ukiran di sini terdapat kata-kata luar biasa. Dan dia katakan seperti ini, Kadet, ini bukan tergantung sisi mana Anda melihatnya. Kalau begini bentuknya maka Anda akan melihat sebagai P. Tetapi waktu begini akan Anda melihat sebagai D. Kalau begini akan Anda lihat sebagai B. Ya, kalau begini akan Anda melihat sebagai Q atau G, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mengalami satu hal yang tidak biasa ya. Saya bergumul dan kemudian tanpa sengaja mata saya tertuju kembali kepada ayat ini, maksudnya ukiran ini ya, dalam bentuk huruf P. Dan kemudian yang saya lihat pertama adalah tulisan beliau mengenai peace, plans, and promises ya, adalah damai, rencana, dan janji. Dan beliau memberikan ayat-ayat yang sungguh menguatkan ya. Ini merupakan satu kesaksian saya di mana dengan cara yang tak terduga Tuhan menyediakan pertolongan bahkan sebelum kita menyadarinya. Saya percaya, saya yakin Bapak Ibu Saudara pun memiliki kesaksian yang luar biasa ya. Walaupun di dalam kehidupan tidak semuanya berjalan seperti yang kita harapkan, tetapi saya yakin dan percaya semua Tuhan atur begitu luar biasa untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Ya, kita akan masuk ke dalam acara kesaksian saudara, nyanyian nomor 280. Oleh kemenangan-Mu ya Tuhan, aku tuntut kemenangan. Kita nyanyikan pujian ini, kedua ayat dari pujian ini ya. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Lalu kesempatan pertama bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya, menyaksikan kecintaan Allah yang luar biasa dalam kehidupan saudara sekalian. Nyanyian nomor 280. Oleh kemenangan-Mu ya Tuhan, aku tuntut kemenangan. Nama-Mu membawa keselamatan, aku tuntut kemenangan. Bukankah Tuhan dapat selamatkan dan sengsara-Mu dapat bebaskan? Karena mati-Mu ku diselamatkan, aku tuntut kemenangan. Ayat yang kedua, segenap hatiku kini ku serahkan, dengan Tuhan aku menang. Semua rintangan aku buangkan, dengan Tuhan aku menang. Panggilan-Mu ku senang turuti, ku berserah dengan rendah hati, dan berperang dengan tak berhenti. Dengan Tuhan aku menang. Haleluya. Ada haleluya saudara, ada yang mau memberi kesaksian? Ya, ada yang mau memberi kesaksian Bapak Ibu Saudara? Saya bersyukur kepada Tuhan mengikuti WA Group, melihat bagaimana pertolongan Tuhan luar biasa. Ada proses kelahiran dari Ibu Ame yang Tuhan sudah tolong, melahirkan dengan pertolongan Tuhan. Ada pertambahan usia dari keluarga-keluarga yang anak-anaknya sudah ditambahkan usia. Dan saya percaya semuanya akan
sudah merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa, kita nyanyikan ayat yang ketiga, ini nyanyianku, sudahlah tentu dengan Tuhan aku menang. Kita nyanyikan ayat yang ketiga dari nyanyian nomor 280, lalu kesempatan kembali saya berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ini nyanyianku, sudahlah tentu dengan Tuhan aku menang, keselamatan yang luas milikku, dengan Tuhan aku menang, oleh darah-Mu ku disucikan, dalam terang-Mu ku hidup senang, dengan kuasa-Mu aku berperang, karena Tuhan aku menang. Ya, ada yang mau bersaksi? Saya melihat di sini ada keluarga kami, Opa Harold, dan juga ada Kapten Steffi dan Kapten Grace ya, yang mengikuti ibadah ini dari Jepang ya. Terima kasih karena sudah mengatur waktu di sela-sela ibadah-ibadah yang berlangsung bisa bergabung bersama dengan Korops 3 Bandung. Ya, selamat datang dan selamat bergabung. Ada juga Ibu Wanti Rungka, walaupun ada di rumah sakit, sedang mendampingi suami terkasih, luar biasa, masih tetap bergabung dan bisa kami mengingat dan mendukung Bapak Alphonse Rungka di dalam perawatan yang diberikan. Ada yang mau bersaksi? Apabila masih disimpan untuk kesaksian di ibadah yang akan datang, maka kita akan bersama-sama menutup acara kesaksian ini. Karena saya yakin dan percaya kesaksian ini diberi judul acara pujian dan kesaksian. Maka walaupun tidak ada yang memberikan secara verbal kesaksian, tetapi melalui pujian kita merupakan satu kesaksian yang nyata, baik menguatkan kita, baik memberikan semangat kepada kita untuk terus menuju ke satu arahan ya, seperti yang dikatakan dalam ayat yang keempat, habis kerja ku pulang ke surga. Arahan kita satu, yaitu kepada Tuhan yang kekal, yang sedang menunggu dan menanti kita. Karena dengan Tuhan aku menang ya. Mari kita nyanyikan ayat yang keempat untuk mengakhiri acara kesaksian, dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian terus dikuatkan, terus diberkati untuk menjadi saksi yang hidup di dalam keseharian kita, dimanapun kita berada. Ayat yang keempat, kita nyanyikan bersama-sama. Habis kerja ku pulang ke surga, dengan Tuhan aku menang, malaikat di surga bersuka cita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Sepanjang bulan ini kita melihat ada kesinambungan pesan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-hambanya ya, dan pada saat ini pun kita rindu ya, firman Tuhan yang telah ditaburkan tidak putus begitu saja, tetapi terus memberi dampak dalam kehidupan kita, terus berbicara dan meneguhkan kita. Dalam tema hari ini, kekudusan yang memerdekakan. Saudara, bagaimana caranya kita merdeka di dalam tekanan yang kita alami? Mari kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian tahta sucinya, dan kita akan menyembah Dia. Kita masuk tahta sucinya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyi dan angkat hati kita bersama-sama. Kini saatnya
berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk kata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Sungguh Bapa, kami datang di dalam kekudusan-Mu. Layakkan kami Tuhan. Terima kasih karena kekudusan-Mu terpancar begitu luar biasa di dalam keseharian kami. Engkau menuntun kami untuk terus berjalan. Engkau mengarahkan kami, memimpin kami. Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Bapa, terima kasih untuk setiap perkara yang sudah boleh dinyatakan secara sempurna. Seperti yang hamba telah katakan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam setiap perkara yang dialami oleh jemaat-jemaat Korps 3 Bandung. Terima kasih kalau mereka boleh tetap Tuhan selamatkan dan boleh menikmati kesempatan kehidupan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Opsir Korps kami yang Tuhan terus tambahkan kekuatan di tengah-tengah kesakitan yang dialami. Kami berdoa terus Tuhan untuk Ibu Mayor Handoko. Kami percaya Tuhan akan terus menguduskan hidupnya dengan kekuatan, dengan kemampuan untuk melayani Tuhan, kesehatan yang terus dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk proses pemulihan Ibu Ame Sikome dalam menikmati berkat Tuhan pasca melahirkan seorang bayi cantik. Tuhan memberkati pertumbuhan anak kekasih. Tuhan memberkati pemulihan Ibu Ame Sikome. Kami bersyukur juga untuk pertambahan usia dari jemaat-jemaat Tuhan. Baik kedua anak kami Nara dan Nafa, bagi anak-anak yang juga menikmati pertambahan usia, baik itu juga bagi Tania KP yang juga Tuhan tambahkan usia. Bagi mereka yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu, terima kasih Tuhan. Kami tetap mengingat mereka di dalam doa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Bapak Alphonse yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih karena melalui perawatan yang diberikan oleh tim medis, Bapak Alphonse boleh melewati masa-masa sakit yang luar biasa kemarin Tuhan. Terima kasih karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan kuatkan Ibu Wanti agar bisa merawat sang suami dengan kekuatan ekstra, dengan kemampuan dari Tuhan untuk merawat suami terkasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka semua yang saat ini mungkin bergumul melawan penyakit.
mengalami kekhawatiran yang besar akan penyakit-penyakit yang terus terjadi Tuhan. Kami berdoa kiranya pemulihan Tuhan dinyatakan bagi mereka. Pemulihan secara jasmani, pemulihan secara roh, mereka boleh merasakan ketenangan di dalam Tuhan. Boleh mempercayai janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terlebih khusus Tuhan, saat kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami. Kami tahu media online ini penuh dengan keterbatasan. Tetapi karena teknologi ini Tuhan sudah kuduskan, maka kami boleh bertemu satu dengan yang lain. Walaupun kami berada di tempat yang sangat jauh, kami bersyukur ada mereka-mereka yang bergabung dari luar Bandung. Terima kasih Tuhan. Karena pertolongan Tuhanlah kami masih bisa menikmati persekutuan dalam ibadah kesucian pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, kuduskan semua sarana prasarana yang digunakan agar kebenaran Tuhan terus dinyatakan, kebenaran Tuhan terus diperdengarkan sampai Tuhan datang. Kiranya kami dimampukan untuk mendengar kebenaran Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Terima kasih Bapa. Kami sambut dan kami percaya Tuhan mengurapi hamba-Mu, segala persiapan yang telah dilakukan untuk menyampaikan kebenaran-Mu, kiranya Tuhan kuduskan. Kiranya yang menjadi perpanjangan mulut Allah dalam menyampaikan apa yang perlu, apa yang dibutuhkan oleh kami selaku umat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Kami sambut berkat kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Kita akan sambut berkat kebenaran firman Tuhan melalui hambanya Kapten Jeffrey Ambitan. Haleluya. Haleluya, salam sejahtera buat kita sekalian, saudara-saudara. Senang berjumpa lagi pada pagi hari ini, walaupun secara virtual, tapi kita percaya Allah ada bersama-sama dengan kita, memberkati kita dalam ibadah pagi hari ini. Saudara, saya mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Ayub, Ayub pasal 42, ayat 7 sampai dengan ayat ke-17. Ayub 42 ayat 7 sampai dengan 17 pada awal dari bulan Agustus ini, tanggal 1 Agustus, Ibu Mayor Handoko sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Ayub 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama saudara-saudara. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas, orang Teman, Bildad, orang Suah, dan Sofar, orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalan yang lama dan makan bersama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas.
Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Haleluya. Lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesha, dan yang ketiga adalah Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Haleluya. Saudara, sangat diberkati. Waktu awal Agustus ini Ibu Mayor Handoko sudah menyampaikan ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Kemudian minggu berikutnya Kapten Hari Mukti menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 91 di dalam naungan perlindungan Allah yang maha kuasa, maha kudus, saudara. Dan pagi hari ini ingin meneruskan satu kebenaran firman Tuhan tentang Ayub, saudara. Tema pagi hari ini adalah kekudusan yang memerdekakan. Saudara, kalau kita mengikuti kisah perjalanan kehidupan Ayub, penderitaan yang harus dialami oleh Ayub, kita terbawa satu kondisi emosi yang memikirkan gimana dia dapat melewati situasi dan pemikiran-pemikiran yang begitu sulit, saudara. Kita seakan-akan waktu kita membaca, kita menerka-nerka dan coba menjawab, memecahkan. Kenapa harus dialami oleh Ayub kondisi, keadaan, peristiwa, situasi yang tidak menyenangkan seperti ini, saudara. Harus terjadi kepada Ayub. Nah, banyak pendapat-pendapat yang disampaikan oleh banyak orang yang menyatakan dengan pandangan demikian. Menyatakan, saudara-saudara, bahwa orang benar tak mungkin mengalami penderitaan. Karena penderitaan merupakan hukuman Allah untuk mereka yang berdosa, saudara-saudara. Nah, statement ini, pernyataan ini mewakili 3 sahabat daripada Ayub, Elifas, Bildad, dan Sofar. Perkataan mereka ini, saudara-saudara, mengucapkan satu statement atau zaman sekarang disebut dengan diktum, pernyataan keputusan, saudara-saudara. Seakan-akan apa yang mereka katakan itu benar. Seakan-akan apa yang mereka sampaikan, pernyataan itu adalah hal yang memang benar, saudara-saudara. Memojokkan Ayub. Bahwa Ayub, engkau ini bersalah, engkau berdosa. Gak mungkin Tuhan hukum kamu seperti ini. Kalau engkau tidak bikin dosa, bertobatlah, berdoa, minta ampun kepada Allah, saudara-saudara. Ini statement, pandangan yang disampaikan oleh 3 orang sahabatnya. Kemudian ada pandangan lain yang mengatakan penderitaan sebagai kondisi yang memang harus dijalani oleh seseorang. Tidak bisa dielakkan. Satu peristiwa yang mau tidak mau harus terjadi, saudara-saudara. Pandangan yang berbeda. Ada juga mengatakan ya sudah bagaimana, karena memang dia lemah dan dia harus menderita. Karena kelemahannya sendiri, saudara-saudara. Nah, pandangan-pandangan ini berseberangan dengan apa yang kita baca dari pasal 1 sampai pasal 42 ya. Perjalanan kisah Ayub ini luar biasa. Kalau kita benar-benar merenungkan bagian per bagian waktu membaca, mengulang kembali, dan kita melihat bahwa satu rencana besar Allah terjadi dalam kehidupan Ayub, saudara-saudara. Dari tindakan dan sikap Ayub, saudara-saudara, menghadapi peristiwa kehidupannya, menghadapi penderitaan yang tidak pernah diduga dan harus dialami dalam kehidupannya. Kita belajar, saudara-saudara. Tapi dapat kita pelajari dari tindakan Ayub, dari sikap Ayub ini, saudara-saudara, yang menjadi berkat dalam kehidupan rohani kita. Supaya betul-betul kekudusan dari Allah itu memerdekakan kita. Yang pertama, saudara-saudara, yang pertama adalah Ayub tidak mencemarkan kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan. Kenapa demikian, saudara-saudara? Kalau kita lihat dari ayat 7 sampai dengan ayat 10, ini istimewa, saudara-saudara. Dari ayat 7 sampai dengan 10, hanya doa Ayub yang Tuhan dengar. Kenapa?
Karena Ayub tidak mencemarkan kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan. Godaan dari si iblis, godaan, cobaan dari si iblis, godaan dari kata-kata teman-temannya, dari istrinya, menjadi pembisik-pembisik yang tidak benar. Bahkan dari Ayub pasal 2 ayat 9, istrinya mengatakan, masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Pembisik yang menyampaikan ketidakbenaran, saudara. Ketika orang di sekitar kita, ketika orang-orang terdekat kita berkata-kata dan membisikkan ketidakbenaran, maka sikap kita apakah menerima, apakah menolak, atau kita mau mengikuti sikap Ayub. Ketika orang-orang terdekatnya membisikkan ketidakbenaran, Ayub tidak tergoda mencemarkan kekudusan hidupannya di dalam Tuhan, di hadapan Allah yang Maha Kudus. Ayub menetapkan satu sikap, saudara. Ada sikap-sikap yang Ayub lakukan. Yang pertama dari poin pertama ini adalah Ayub melakukan yang namanya hukum ketaatan, saudara. Hukum kepatuhan kepada Allah. Ketika Ayub mengerti siapa Allah yang dia sembah, siapa Allah yang memberikan dia kehidupan, maka dia melakukan hukum ketaatan dan kepatuhan ini. Ayub tidak membiarkan kondisi, keadaan, penderitaan yang sedang merundungi hidupnya menghancurkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ayub tetap tunduk, hormat, submission. Ku kagum hormat akan engkau. Karena yang dia sembah adalah Allah yang Maha Kudus, saudara. Dia tunduk pada otoritas Allah. Kalau saudara perhatikan poin pertama dari Ibu Mayor Handoko pada tanggal 1 Agustus menyatakan bahwa kedaulatan Allah berlaku, saudara, dalam kehidupan Ayub. Yang berikutnya ketika Ayub melakukan hukum ketaatan dan kepatuhan ini, dia hidup dalam hikmat Allah, saudara. Ayub hidup dalam hikmat Allah luar biasa. Hikmat manusia tidak mempengaruhi iman percayanya kepada Tuhan. Bisikan-bisikan yang tidak benar tidak mempengaruhi akan hatinya kepada Allah. Hatinya tetap terulur kepada Allah, saudara. Bisikan ketidakbenaran tidak meracuni pikiran dan kepercayaannya. Ayub tidak membiarkan kuasa kegelapan mempengaruhi imannya kepada Allah. Dalam langkah hukum ketaatan dan hikmat Allah ini, saudara, membuat Ayub memiliki prinsip dan perilaku dalam kekudusan. Perilakunya itu luar biasa. Prinsip kehidupannya luar biasa, saudara. Prinsip dan perilaku. Kenapa? Karena dia patuh dan taat kepada Allah. Kepada otoritas Allah. Dia hidup dalam hikmat Allah. Prinsip dan perilakunya tidak tergoyahkan, saudara. Ayub tidak mencemarkan kekudusan hidupannya di hadapan Tuhan. Ketekunan Ayub ini, saudara, tidak mencemarkan kekudusan hidupnya. Ketekunan Ayub di dalam kekudusan memerdekakan Ayub dari bisikan-bisikan yang tidak benar. Memerdekakan Ayub dari kehancuran kepercayaannya kepada Tuhan. Karena pekerjaan kuasa kegelapan. Karena pekerjaan si iblis. Bisa lihat dari Ayub 2 ayat 7. Ketekunan Ayub tidak mencemarkan kekudusan hidupnya. Memerdekakan Ayub untuk menang atas penderitaan yang harus dia lewati. Saudara, ketekunan untuk tidak mencemarkan kekudusan hidup kita. Memerdekakan kita dari ketidakbenaran. Ketika Kapten Hari Mukti menyampaikan kebenaran firman Tuhan di minggu kedua dari bulan Agustus. Dari Mazmur 91. Menyatakan dari Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, saudara-saudara. Siapa yang maha kuasa? Allah yang maha kudus, pencipta langit dan bumi. Yang berdaulat atas kehidupan kita. Karena Allah benar-benar melindungi umatnya yang setia, saudara-saudara. Yang kedua, dapat kita pelajari dari Ayub ini, saudara-saudara. Ayub tidak meragukan rencana Allah dalam kehidupannya. Dia tidak ragu apapun yang terjadi di dalam ayat yang ke-11, saudara-saudara. Kemudian datanglah kepadanya semua. Saudara-saudara berkata demikian.
Kemudian ada kata malapetaka. Ada kata malapetaka dari ayat 11 ini, saudara-saudara, yang dalam terjemahannya mengatakan tentang kemalangan, tentang kesusahan, tentang keputusasaan, saudara-saudara. Sahabat-sahabat Ayub datang memberikan penghiburan, mau memberikan, wah Ayub kasihan sekali kamu, aduh bagaimana kamu ini, apa yang bisa kita bikin buat kamu, mengapa ini terjadi kepada kamu Ayub. Sahabat-sahabatnya mencoba untuk menghibur dan menyatakan bahwa ini kamu yang salah. Allah tidak mungkin melakukan ini kalau kamu tidak buat sesuatu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ayub tidak meragukan rencana Allah dalam kehidupannya. Ayub tidak menyangkal akan imannya kepada Allah walaupun penderitaan begitu hebat, begitu berat. Keputusasaan seakan-akan membayangi-bayanginya. Hidup dalam bayang-bayang maut, saudara-saudara. Tapi sama sekali tidak ada keraguan akan rencana Allah dalam kehidupannya. Ayub tetap percaya kepada Allah, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan bagian yang kedua ini. Ini menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa jalan dan pekerjaan Tuhan memang tidak dapat terselami oleh manusia. Keterbatasan kita untuk mengerti, memahami apa yang sedang kita alami, kita tidak bisa pahami. Tapi waktu kita setia, ketika kita tetap tidak mencemarkan kekudusan hidupan kita di hadapan Tuhan, tetap menantikan akan apa yang Tuhan mau kerjakan kepada kita, maka kita bisa lihat di waktu yang akan datang, ini rupanya rencana Allah dalam hidupku. Dalam poin ketiga, dari Ibu Mayor Handoko mengatakan pada awal bulan Agustus ini, rencana Tuhan tidak dapat dimengerti. Saudara, satu ajakan penting bagi kita. Bahwa ketekunan untuk tidak mencemarkan kekudusan hidup kita membawa kita merdeka dari ketidakbenaran. Bulan Agustus, saudara. Bangsa Indonesia merdeka. Merdeka dari penjajahan. Zaman ini penjajahan berbeda. Pikiran kita bisa menjajah kita. Pola pikir kita bisa mempengaruhi kita dalam ketidakbenaran. Ketekunan di dalam kekudusan akan memerdekakan kita dari ketidakbenaran hidup. Lalu berikutnya, saudara-saudara, yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari dari perjalanan Ayub, dari Ayub 1 sampai dengan ayat 42 ini, saudara-saudara. Yang ketiga ini, saudara-saudara, Ayub tetap setia menantikan waktu Tuhan. Haleluya. Kita lihat di pembacaan yang lain, Yakobus 5 ayat 11, saudara-saudara. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan, saudara-saudara. Ayub tetap setia menantikan waktu Tuhan. Setiap orang yang setia kepada Allah dalam pencobaan, dalam penderitaan hidup ini, akhirnya akan menikmati keadaan penuh sukacita. Sukacita apa, saudara? Sukacita kemenangan pada waktunya Tuhan. Bertahan di dalam Tuhan. Bertahan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Bertahan di dalam kekudusan hidup. Dalam ketika kita menghadapi situasi yang begitu berat. Waktu Tuhan akan tiba. Sukacita kemenangan terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dan kalau kita lihat bagaimana urutan-urutan, kenapa Ayub begitu setia menantikan waktu Tuhan, saudara-saudara. Kita coba perhatikan bagian ini, saudara, dari poin yang ketiga ini. Yaitu Ayub takut akan Allah, saudara-saudara. Luar biasa. Ayub takut akan Allah. Ayub tetap tekun dalam kesalahannya. Ayub 2 ayat 3. Ini merupakan satu kalimat yang Allah sampaikan. Dia adalah yang saleh. Dia jujur. Dia takut akan Allah. Dia tekun dalam kesalehannya. Dan saudara, ketika Ayub hidup dalam takut akan Tuhan, tetap bertekun dalam kesalehannya, Ayub menyadari, saudara-saudara, dan yakin. Ini yang membuat dia begitu setia menantikan waktu Tuhan.
Karena dia menyadari bahwa kekuasaan dan hikmat Allah lah yang berada di atas segala-galanya. Saudara, kalau kita lihat kekuasaan dan hikmat Allah ada di atas segala-galanya. Ini yang membuat Ayub tetap tenang, tetap setia menantikan waktu Tuhan. Dan ketika dia menyadari bahwa kekuasaan dan hikmat Allah ada di atas segala-galanya, dia menyadari dan dia tahu bahwa Allah akan memihak kepadanya, saudara-saudara. Haleluya. Kita bisa dalam Ayub 19 bahwa Allah akan memihak kepada satu keyakinan luar biasa, saudara-saudara. Dan satu kesadaran Ayub untuk tetap setia menantikan waktu Tuhan. Bahwa kekuasaan Tuhan di alam semesta itu adalah milik Allah sendiri, saudara-saudara. Jadi dia tahu apapun yang sedang dia alami, apapun kondisi penderitaannya, dia tahu Allah yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi akan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tidak ada yang salah dalam setiap rancangan dan rencana Allah dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan manusia, saudara. Kalau kita melihat bagaimana Ayub begitu setia menantikan waktu Tuhan dengan menyadari bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memihak kepadanya. Dalam kehidupan kita sebagai umat manusia pada saat ini, pada zaman ini. Apakah kita sanggup untuk menantikan waktunya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita? Atau kita seringkali terburu-buru, gak sabar, saudara-saudara. Maunya cepat-cepat saja. Maunya in a rush. Semuanya harus segera, saudara-saudara. Tidak bisa tenang dan bertanya, Tuhan, apa yang harus kukerjakan? Tuhan, ini kok begini berat sekali kondisi rumah tanggaku, Tuhan. Rumah tanggaku kok nggak bisa aku atasi penderitaan persoalan ini dalam setiap keadaan hidupku. Ayub memberikan teladan, saudara-saudara. Ketika dia mengalami penderitaan yang begitu panjang, dalam kesulitan, kecemasan, putus asa, Ayub tetap tenang di hadapan Tuhan. Ayub tetap setia menantikan waktu Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Karena dia menyadari bahwa Allah sudah memberikan nafas hidup. Maka kuasa penyertaan Tuhan, kuasa Allah sang pencipta langit dan bumi akan dinyatakan pada waktunya dalam kehidupan Ayub. Juga bagi kita. Perjumpaan Ayub, saudara. Perjumpaan Ayub secara pribadi dengan Allah telah memberikan satu kelegaan yang luar biasa buat Ayub. Dia merasa terlepas dari kepenatan yang begitu menyesakkan hatinya selama ini. Ini penting bagi kita, saudara-saudara. Apakah kita punya waktu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan? Karena perjumpaan pribadi dengan Allah ini, saudara-saudara, akan memberikan kita kelegaan dalam keadaan yang begitu sulit. Ketika kita tidak tahu lagi harus bikin apa. Gak bisa lagi kita melakukan dan berpikir. Perjumpaan pribadi dengan Allah akan membangun suatu hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Kita akan menyadari bahwa Tuhan hadir dan ada buat kita. Ada satu kepastian. Sekalipun aku mengalami hal yang sulit. Sekalipun aku mengalami situasi pada zaman pandemi ini. Tapi satu hal yang ku tahu. Allah yang ku sembah. Allah yang Maha Kudus. Adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah menutup telinganya. Allah yang tidak pernah menutup matanya terhadap seruan doa kita. Jeritan hati kita di hadapan Tuhan. Namun di balik semua ini, Tuhan mau kita hidup kudus di hadapannya. Tidak mencemarkan hidup kita. Hidup benar di hadapan Tuhan. Bertekunlah, saudara-saudara. Ajakan bagi kita semua. Bertekun dalam kesetiaan untuk tidak mencemarkan kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Tidak mencemarkan kekudusan hidup kita. Untuk kita tetap hidup di dalam kebenaran itu. Saudara,
Tuhan Yesus tahu kita ini hanya debu dan abu yang Tuhan ciptakan, Tuhan jadikan. Yang kebanggaannya hanyalah penderitaan dan kesusahan. Tapi bagian dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini sudah menuntun, mengajar, dan mengingatkan kita bahwa peristiwa perjalanan Ayub itu akan memampukan kita untuk tetap setia menantikan waktu Tuhan. Tetap tidak meragukan rencana-rancangan Allah dalam kehidupan kita. Dan tetap menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Meski jiwaku, meski hidupku, kondisi rumah tanggaku, kondisi ekonomiku dirundung kesusahan. Walau iblis datang menggoda, mencobai, menghancurkan keluargaku, hati dan pikiranku, aku tak takut. Sekalipun iblis menyerang, penderitaan datang, karena kuasa Tuhan akan menang. Karena Kristus yang menuntun hidupku, jiwaku berselamat. Jiwaku berselamat, bergirang. Kita akan merenung bersama saudara-saudara. Ada waktu untuk kita berdoa sejenak. Satu lagu akan diputarkan dari nyanyian 310 dalam bentuk video yang sudah diunduh. Untuk membawa kita dalam satu perenungan pagi hari ini. Membawa kita tunduk di hadapan Tuhan. Menyampaikan semua keluh kesah kita. Menyampaikan apapun yang sedang kita alami. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kuatkan aku untuk bertekun di dalam kekudusan hidup ini. Agar aku merdeka dari segala hal yang aku alami. Dari penderitaan. Dari ketidakbenaran di dalam dunia ini.
Tuhan, inilah hidup kami. Kami bawa persembahkan kepada Tuhan. Sekalipun begitu banyak kesusahan, persoalan yang kami alami. Kondisi rumah tangga, kondisi ekonomi, kondisi pekerjaan kami, anak-anak kami, pelayanan kami. Tapi kami tahu Tuhan, kuasa Tuhan akan menang atas segala sesuatu di dalam dunia ini. Tolong kami itu tetap belajar setia dan taat kepada Tuhan. Hidup dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan dalam perenungan kita pada saat ini. Kita akan menyanyikan ayat yang keempat, saudara. Kita kembali menyanyikan nyanyian nomor 310 ayat yang keempat. Saudara, di dalam salah satu ayat yang disebutkan di dalam ukiran ini pada huruf B adalah believe. Dan ayat yang ditampilkan di sini ada di dalam Yohanes 17 ayat 20. Ternyata waktu saya memperhatikan kembali itu adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Tuhan Yesus berdoa bukan hanya untuk murid-muridnya, tetapi juga untuk pemberitaan yang dilakukan oleh murid-muridnya, agar semua orang yang mendengar boleh menerima kuasa Kristus itu, ya. Dan saya yakin dan percaya kuasa Allah dinyatakan bagi Anda saudara sekalian di dalam menjalani hari-hari yang ada di hadapan kita. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Walaupun pada saat ini secara praktis kita tidak langsung memberikannya, tetapi kita bisa menyisihkannya untuk kemudian diberikan ya. Bisa melalui rekening, bisa langsung juga datang untuk mempersembahkannya kepada Opsir Korops kita. Dan kita akan membawa persembahan kita melalui dengan diiringi pujian, nyanyian nomor Nyanyian nomor 127. Dalam ayat yang pertama dikatakan ditebus, ditebus jiwaku merdeka. Aku telah dibayar dengan darah Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan ayat yang pertama, kedua dan ketiga dengan kornya. Sebagai satu pernyataan iman kita kepada Tuhan ya. Mengiring kita memberikan persembahan, bukan hanya persembahan berbentuk fisik materi, tetapi kehidupan kita yang dipersembahkan ya. Sebagai jiwa yang telah
telah dimerdekakan. Walaupun menghadapi pergumulan, walaupun begitu banyak hal merintangi, tetapi saat jiwa kita berselamat, saat kita merdeka, maka kita bisa katakan haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, saya bangkit, saya undang kita berdiri semua. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Ditebus, ditebus, jiwaku merdeka, aku telah dibayar dengan darah Yesus. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 amin. Cintanya, cintanya, pemberian Allah yang sekarang ku terima karena ku percaya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 amin. Ku lemah jadi kuat dalam kuasa Tuhan, hati gelap dan jahat olehnya jadi terang. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 amin. Ya, tetap tinggal berdiri, kita akan membawa ibadah ini ditutup di dalam doa, tutup doa berkat, doa persembahan. Setelah itu kita akan mendengarkan pengumuman korops. Haleluya. Mari kita berdoa saudara-saudara. Di akhir hari ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Karena Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan sudah menguduskan hidup kami. Terima kasih Bapa. Karena ada waktu bagi kami untuk dapat menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan ada waktu untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kami. Bapa di surga yang kudus, kami berdoa bagi pelayanan di Korps 3 Bandung. Tuhan memberkati, menyertai Opsir Korps kami Bapak dan Ibu Mayor Handoko bersama dengan keluarga. Tuhan akan terus berikan kekuatan, kesehatan dalam pelayanan mereka. Opsir setempat, orang dewasa, orang muda diberkati oleh Tuhan. Tim yang terlibat pada pagi hari ini dalam pelayanan Tuhan, Tuhan pun memberkati. Untuk tim multimedia, terima kasih. Tuhan berkati bagi kakak Mendy yang sudah menolong. Dan juga bagi jemaat-jemaat Tuhan dalam pekerjaan sepanjang minggu ini diberkati oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sehatkan. Dalam pendidikan anak-anak pun diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami terpisah satu dengan yang lain. Tapi satu kerinduan kami untuk terus memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dan menguduskannya. Menjadi berkat dalam pelayanan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah hidup kami. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Sebab Ia akan bertindak. Berdoalah dan kuatkan hatimu. Ia sendiri akan menyertai engkau dalam setiap langkah kehidupanmu, menolong, memberkati engkau. Maka kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita dan Allah terus dimuliakan. Amin. Saya kembalikan kepada Opsir Korps. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapten dan Nyonya Jeffrey
Ambitan yang sudah menjadi saluran berkat, menguatkan bagi kita sekalian dalam ibadah kesucian pada kesempatan ini. Dan kami menyampaikan selamat berbahagia kepada Bapak Ardiansah Ramadan dan Ibu Camelia Magdalena Sikome, ya. Mereka sudah melahirkan dengan penuh selamat. Putri yang kasih, dan juga bagi Bapak dan Ibu Sikome, selamat sudah punya cucu yang diberkati oleh Tuhan. Kami menyampaikan warta korup terlebih dahulu. Sehabis ibadah kesucian, masih dilanjutkan jam 10 nanti ibadah sekolah minggu dan prajurit muda. Kemudian Rabu ada pada Korps Kadet yang akan dipimpin oleh Kapten dan Nyonya Harimukti. Dan hari Kamis persiapan guru sekolah minggu, Jumat jam 4 sore ibadah PKW, jam 7 malam ibadah GPS, Sabtu 2 pagi, kemudian hari Minggu pukul 8 pagi ibadah kesucian, dan jam 10 pagi ibadah sekolah minggu dan ibadah prajurit muda. Mohon maaf, Ibu tidak dapat hadir dalam ibadah ini karena sedang kurang sehat. Kami menyampaikan selamat atas kehadirannya juga dalam ibadah ini, baik yang dalam Zoom di rumah masing-masing dan juga yang sudah hadir. Ini ada tim Mutia, juga Pata, Resa, Paul dan Dinda sudah hadir menemani kami. Dan terima kasih juga untuk kehadirannya keluarga Mayo dan Nyonya Jonggi Sibarani, bagi ya berkati, juga bagi keluarga Kapten dan Nyonya Harimukti. Ini rupanya ada mama ya. Selamat datang, Tuhan berkati. Juga bagi Letnan Immanuel Hia, Tuhan berikan sehat dan kuat. Terima kasih juga untuk kehadirannya bagi Komandan Tertinggal kita, Kolonel Yusak Tampe dan Nyonya, tetap sehat dan kuat dan diberkati Tuhan. Wah, ini ternyata ada Kapten Jeffrey, Kapten Ambitan. Saya lupa dia punya nama kecil ya. Ini adiknya Kapten Jeffrey Ambitan ya. Selamat datang bergabung hadir dalam ibadah Zoom pada kesempatan ini. Juga bagi keluarga tentunya kedua hamba Tuhan, Kapten dan Nyonya Jeffrey Ambitan. Kemudian Ibu Lila Rahasia bersama dengan kakak yang kekasih, sehat selalu, memberkati. Bagi Ibu Vera Ismail, Tuhan memberkati, tetap sehat selalu. Juga bagi Ibu Nelly Amorsia, wah luar biasa, tetap sehat selalu Ibu, Tuhan memberkati. Ini ada anak-anak kasih dari Kapten Jeffrey Ambitan, kemudian Bunda Sari sekeluarga, bagi Ibu Erna Panjaitan, sehat selalu semuanya, terberkati. Juga bagi keluarga Bapak Erwin Tampai, wah selamat datang kembali di Bandung dalam sekian lama perjalanan dari Palu, Tuhan berkati. Juga bagi Ibu Dwi Indaryati, tetap sehat selalu dan diberkati Tuhan. Bagi Saudara Lius, juga bagi Bapak dan Ibu Bayu sekeluarga, tetap sehat selalu dan diberkati Tuhan. Bagi Ibu Suryati Sikome, bagi Ibu Susana Justina, tetap sehat selalu Ibu, memberkati, juga bersama dengan Mas Tony. Bagi Ibu Wanti Rungka, juga bersama dengan Bapak yang ada di rumah sakit, biarlah Tuhan tetap jamah dan sembuhkan, pulihkan kehidupan Bapak Alfon Rungka. Juga bagi keluarga Cynthia Lesmana, tentunya dengan keluarga Ibu Diana Lesmana, sekeluarga, Tuhan memberkati. Bagi keluarga Beboa, kami menyambut Tuhan memberkati juga dalam kehidupan mereka, juga untuk kesehatan Bapak dan Ibu Letnan Kolonel Poa, Tuhan juga tetap pulihkan keadaannya. Juga bagi keluarga Bapak Gustav Patipilowi, Tuhan tetap berikan sehat dan kuat. Bagi Ibu Francisca Catherine, juga bagi Saudara Tony, Ibu Dania di Kupang,
Tuhan berkati Ibu Marti, Ibu SK ya, kemudian Ibu Diana Lismana, ya Ibu, kemudian ya sudah ya semua sudah tersebut ya. Mohon maaf kalau mungkin ada yang belum disebutkan dalam ibadah pada kesempatan ini, baik yang ibadah di dalam gereja maupun yang di dalam Zoom di rumah masing-masing. Tuhan tetap melindungi, memberkati kehidupan kita. Untuk sementara ini, sekalipun dari pemerintah sudah mengizinkan ibadah, namun tetap dibatasi hanya 20 orang. Tentu ini hanya bisa untuk setempat dan pengerja gereja dalam ibadah tempat ini untuk membantu pelayanan di kesucian dan ibadah sekolah minggu. Ya, belum bisa disampaikan untuk dihadiri untuk secara umum. Bila Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian, dan sebentar nanti akan lanjut kepada ibadah sekolah minggu. Silakan untuk membuka kamera semuanya dan bisa tim multimedia untuk membantu untuk memfotokan mereka. Ada berapa lembar? Satu saja. Ya. Baik, mari kita bersiap. Ya, buka kamera. Hitung 1, 2, 3. Ya, mungkin satu kali lagi, mungkin belum siap tadi yang lain. Ya. 1, 2, 3. Ya, baik. Silakan saling menyapa satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati. Dan terima kasih bagi Kapten dan Nyonya Jeffrey yang Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Terima kasih. Terima kasih untuk Kapten kehadirannya. Jeffrey sudah jadi berkat. Hari Minggu. Halo semuanya. Hari Minggu. Hari dan keluarga Tuhan berkati, Pak Bayu Tuhan berkati, Mayor Jonggi, Mayor Handoko dan keluarga terima kasih, Joyce Fani terima kasih, Terima kasih, Tika, terima kasih, Tante Mati, terima kasih. Selamat pagi Tante. Oma Abel maksudnya, omanya Abel. Selamat pagi. Terima kasih pelayan. Tapi Ibu Susan.